在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Tatapan Han Feng tegang saat dia melihat kelompok Xiaoyan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Qian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan, tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya dan tertawa terbahak-bahak. Sementara dia berbicara, dia diam-diam menatap seorang ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkan dia untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan perlahan berjalan ke tanah terbuka, langkah kaki lembut, sasanya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu, reputasi sengit Xiaoyan telah menjadi lebih besar di wilayah sudut hitam. Makanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Anda tidak perlu memberi tahu para penjaga dari luar lembah api iblis, kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiaoyan, yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya mengeluarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, sungguh orang kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak membiarkan apapun tetap hidup? Xiaoyan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, ketika Demon Flame Valley menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, seharusnya mengharapkan hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya, kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuhnya, di bawah tekanan Douqi, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan maksud untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini, namun, kemungkinan rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San, Anda, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiaoyan bergerak dan berpaling ke Mo Tianxing dan Old Ying San di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya saat dia bertanya, apakah pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Su Qian dan dokter peri kecil di belakang Xiaoyan melangkah maju dengan lembut sementara Xiaoyan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Tianxing dan Old Ying San, ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Tianxing dan Old Ying San. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Su Qian dan dokter peri kecil, dua elit Douzong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Chief Xiao, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai alat persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut menggosok janggutnya dan perlahan menjawab. Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng. Pandangan Old Ying San tertuju pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa, namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiaoyan,
faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu halaman saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, dia memang menemukan bahwa beberapa ahli mata mulai menghindarinya, tampaknya kedatangan Xiao Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan Old Yingsan, air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan, oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya, tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley, saya berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung, siapapun yang tidak berdiri di sisi Demon Flame Valley akan menjadi teman Xiao Yan dan Xiao Gate. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka dari akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari Black Metal Rock. Auranya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang Do Huang 6, menambahkan efek Flame Mantra dan Heavenly Flames. Kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini, meski kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang. Kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu kuat tanpa rasa takut. Rasa dingin melintas di mata Han Feng, dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka, kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level sebenarnya Xiao Yan, yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Do yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Do ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Chief Xiao, hari ini adalah hari di mana Demon Flame Valley mengundang tamu, mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkeram leher keduanya dari belakang, tubuh kedua orang itu tiba-tiba menegang saat tangan yang agak dingin itu mendarat di leher mereka, shock perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua, kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa kecepatan yang menakutkan? Bagaimana Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara, angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Douzong kesulitan mencocokkannya setelah membuka sayap tulang giok, menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak. Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat.
tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit, mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiao Yan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun sikap mengesankan dari sebelumnya, serangan seperti petir Xiao Yan telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan, baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Douzong, pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini, mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah Do Huang biasa, namun mereka benar-benar berani menjadi ceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama, bukankah ini akhirnya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Yingsan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab, sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu, apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat Magical Beast yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tidak disangka bahwa mayat Magical Beast yang mereka anggap tidak berguna benar-benar akan diotak-atik oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari transaksi ini. Sialan aku diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar kaku. Jarinya mengandung kekuatan yang dijentikkan, kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu, mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara pelan yang berasal dari hantaman tubuh di tanah menyebabkan mata sejumlah orang bergerak-gerak, mereka semua merasakan belas kasihan pada tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya, dia berbalik, menatap Mo Tianxing, dan berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah pemimpin Sekte Junior Sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana, namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis, dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, "Apakah masalah anak saya diracuni disebabkan oleh Anda?" Masalah Moya diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiao Yan, dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya setelah masalah itu, sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku, bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena Mo Tianxing yang marah. Mo Tianxing membosankan, dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu belum pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley, jika tidak." Sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiao Yan saat dia berbicara. Sampai saat ini, seseorang pasti membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini, efek dari membicarakan segala sesuatu secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tianxing segera mengepalkan tinjunya dengan erat saat mendengar ini. Dia tampak ragu-ragu sedikit, melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah Mo ya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan tertipu jebakannya, saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi, saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai."
Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas. Racun biasa bisa diatasi dengan obat penawar biasa, namun, racun dalam pemimpin sekte muda Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak mengkhususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar. Xiaoyan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Mo Tianxing, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap rendah hati, apakah kamu berani mengatakan kamu akan sepenuhnya menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai? Saya menggunakan nama Xiao Get untuk menjamin kata-kata saya, pemimpin sekte Mo. Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan tidak ingin dengan mudah menyinggung seorang elit Douzong kecuali itu benar-benar diperlukan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tianxing. Wajah Mo Tianxing menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku yang dulu akan mempercayaimu kali ini. Pemimpin sekte Mo, anak kecil ini penuh tipu daya, dia jelas mencoba untuk memecah belah kita, bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya, jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya. Kemarahan yang ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing sebenarnya diyakinkan oleh Xiaoyan untuk mundur, namun, di permukaan, dia berbicara dengan sangat menyesal. Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan, Mo Tianxing menjawab dengan murung. Dia telah berusaha keras untuk merawat Mo Ya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Lagi pula, alasan orang tua ini bisa menjawab begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan Xiao Get dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiaoyan sedikit terlalu besar, oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Tianxing dengan cepat, namun, biarpun dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Douzong yang mundur pada saat-saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi Black Corner Regent, yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi lebih aneh setelah Mo Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat gelas anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Yingsan tua juga menjadi agak tidak wajar, jika Mo Tianxing mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiaoyan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan 3 elit Douzong, termasuk Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas menunjukkan ekspresi pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak secara acak meracuni Mo Ya setelah merasa sangat kesal dengan pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tianxing mundur hari ini. Begitu Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Lagi pula, hanya kekuatan Han Feng dan Old Yingsan yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Yingsan tua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiaoyan melambai dengan lembut. Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga diblokir sepenuhnya. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar akan dihapus dari daerah sudut hitam.
hari ini. Aura ganas yang samar menyebar dengan tenang mengikuti gerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di hati mereka dan dengan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan kursi mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah sudut hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal yang bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap pekat, suara rendah yang kejam terdengar perlahan. Xiao Yan, awalnya, aku ingin mengizinkanmu hidup lebih lama, namun, karena Anda bersikeras mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menganggap hubungan kita sebagai orang yang berbagi guru yang sama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini, trik apa lagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya, senyuman aneh tergantung di wajahnya, setelah itu, tawa yang tidak biasa dikirim dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga, pelindung Suan, tolong campur tangan. Bang, bang. Tawa Han Feng baru saja terdengar saat gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung sekitarnya, kabut hitam melingkar dan naik, segera, puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Hall of Souls. Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir, selain salah satu dari mereka yang kekuatannya berada di kelas Douzong, tidak perlu takut pada orang yang tersisa. Suqian dan dokter peri kecil pindah. Suqian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Yingsan tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Douzong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius. Cek, Xiao Yan, apa menurutmu informasiku akan dengan mudah diperoleh oleh gerbang Xiaomu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang saya keluarkan dengan sengaja. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak disangka kau benar-benar mengambil umpannya. Han Feng tertawa dengan aneh. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Mo Tianxing dan Old Yingsan. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, Anda berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Suan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao dari Kekaisaran Jiama di mana Hall of Souls berusaha keras untuk menyelidikinya. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Cek, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis api surgawi di dalam dirinya. Sepertinya efek dari menangkapnya dan menyerahkannya kepada sesepuh yang terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya, hihi, saya telah mendengar pelindung Wu menyebut Anda. Agak merepotkan namun, untungnya saya telah menerima informasi tentang Anda dan telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping semua orang telinga. Pelindung Wu, kemerahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindung Wu, hihi, sudah diduga, guru Anda ditangkap oleh orang di depan Anda, sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak, namun, Anda tak perlu repot, kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang yang berada di dalam kabut hitam mengeluarkan tawa seram sebelum tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan, bentuk formasi 10.000 jiwa menelan. Saat teriakan itu terdengar, orang bisa melihat kabut hitam melonjak dari bayang-bayang hitam di dinding gunung ke segala arah. Seketika, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah.
Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam mereka saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyuman buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar.